Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam Patunggilan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam STBT atau Saat Teduh Bersama Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan, kita diperbolehkan untuk selalu menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Termasuk pada kesempatan kali ini kita diizinkan beliau untuk kembali merenungi firman-Nya sehingga kita boleh mendapatkan tuntunan dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan kita. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih yang Kau berikan dalam keadaan apapun kondisi dunia ini. Dalam zaman apapun dunia ini manusia selalu Engkau kasih, termasuk generasi-generasi kami saat ini. Dan kami mengerti betul bahwa dalam situasi apapun, Engkau selalu berada di tengah-tengah kami. Tuhan, termasuk firman yang sudah Engkau berikan, firman yang abadi, kami ingin sekali untuk mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Khususnya di dalam situasi kehidupan kami sehari-hari, di tengah keluarga, di luar rumah kami, di gereja, di masyarakat, dan di tempat-tempat di mana Engkau izinkan kami berada. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan buat kami merendahkan hati kami, sehingga boleh Engkau isi dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, topik kita yang mungkin menarik untuk kita renungkan pada malam hari ini adalah terkait dengan perikop yang akan kita ambil dan kita baca dari kitab Kolose, yaitu surat dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat Kolose yang saat itu ada guru-guru palsu, sehingga bisa diluruskan kembali dan warga di Kolose bisa menjalani kehidupan dengan benar. Kita akan mengambil dari kitab Kolose pasal ketiga, ayat yang ke-22 sampai 25. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah kita beri judul melayani di lingkungan kita dan juga di lingkungan masyarakat. Tadi pagi saya masih berada di salah satu tempat, yaitu di Kabupaten atau Kota Kediri, yaitu di salah satu puskesmas, yaitu Puskesmas Sukorame. Ini adalah salah satu puskesmas dari puluhan puskesmas yang ada di kabupaten dan kota ini. Dan tentu di sana banyak sekali layanan-layanan yang diberikan kepada sesama manusia, pada masyarakat. Kita tahu mungkin di sana ada dokter, perawat, kepala puskesmas, sampai ke driver ambulan. Saya sendiri kebetulan membantu di sisi terkait dengan pertolongan
prahospital atau gawat daruratan di seluruh Kabupaten Kediri. Nah, salah satunya adalah kejadian yang bisa terjadi di suatu tempat wisata, maka masyarakat bisa meminta pertolongan dengan cepat dan kita kirimkan ambulan. Terkait dengan renungan pada malam hari ini yang kita dasarkan dari Kolose 3, sebenarnya kita seringkali memiliki pertanyaan yang cukup besar bagi diri kita masing-masing, dan kadang kita itu sulit meyakini jawabannya apakah memang itu. Yaitu salah satunya, apakah betul ya aktivitas kita yang kita lakukan dengan waktu yang sangat panjang, bahkan kerja keras dan membutuhkan tenaga energi, itu kita mengira bahwa itu adalah kita lakukan demi untuk Tuhan. Sebetulnya apakah yang sudah kita usahakan tadi betul-betul berkenan bagi Tuhan? Dan mungkin jangan-jangan aktivitas kita yang demikian macam-macam itu sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itu kita mencoba-coba mencari-cari gatuknya atau pembenaran dengan mencari alasan atau argumen agar aktivitas kita ini seolah-olah memang untuk Tuhan. Atau bahkan kita pun juga sangat sadar bahwa ini kayaknya bukan deh, yang saya lakukan ini adalah untuk Tuhan. Itu pasti sering kita juga renungkan. Mari kita pada malam hari ini menengok dari Kolose 3, khususnya ayat 22-23 ya. Jadi aktivitas yang mungkin kita maksud di sini tentu termasuk juga aktivitas kita di gereja. Namun dalam melayani Tuhan tentunya tidak hanya di dalam pagar gereja, di luar pagar gereja, di lingkungan kita, di keluarga kita, dan tentu di masyarakat. Aktivitas itu pun juga tidak melulu hanya terkait dengan pekerjaan yang intensif dan profesional, namun termasuk juga tentunya segala aktivitas untuk kebaikan-kebaikan. Bahkan termasuk hal yang sederhana saja, yang sering kita lihat dan mungkin kita lakukan, misal di tempat umum atau di transportasi, di kereta api atau bus ya, ternyata ada ibu hamil atau orang yang sudah sepuh yang tidak kebagian tempat duduk. Nah, itu kita bisa melakukan aktivitas yang baik dengan memberikan tempat duduk kita kepada beliau. Jadi di sini sebenarnya sangatlah banyak hal yang bisa dilakukan sesering apapun, bahkan setiap saat, setiap detik yang kita jalani dalam hidup kita, bahkan dimanapun, itu terkait dengan Kolose 3 ayat 23 tersebut. Saya coba bacakan kembali di ayat 22b khususnya juga ya. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 22b. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Nah, ini kalimat yang berikutnya juga sangat penting. Seperti untuk Tuhan. Dan kalimat berikutnya juga sangat penting. Bukan untuk manusia. Nah, mungkin kita agak sedikit merasa aneh juga terhadap ayat ini, namun sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memahami. Mungkin ya kita coba akan kita renungkan pada kesempatan kali ini. Jadi setiap detik waktu yang kita lewati sampai akhir hayat kita, termasuk juga ya bangun tidur, lalu kita berdoa, lalu kita keluar dalam perjalanan, kita berdoa dalam hati, lalu mengucapkan rasa syukur, sampai juga di perjalanan kita itu menaati rambu lalu lintas, bahkan menolong orang yang membutuhkan.
tentu itu adalah aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan. Dan bagaimana rasanya jika kita memberikan hal itu semua adalah kita persembahkan untuk Tuhan. Tentu itu tidak sulit. Yang kadang-kadang agak menjadi justru adalah ini kita lakukan bukan untuk kita persembahkan kepada manusia. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu introspeksi, betul-betul memaknai ayat ini. Seringkali apa yang kita lakukan adalah untuk kebesaran nama kita, untuk supaya mendapat gaji, untuk supaya mendapatkan balasan, bahkan kita ditinggikan oleh manusia. Itulah yang mungkin dimaksud di frasa atau kalimat kedua, bukan untuk manusia. Kata bukan untuk manusia ini tidak dimaksudkan bahwa aktivitas kita ini tidak boleh ditujukan kepada manusia. Sehingga aktivitas kita itu hanyalah ditujukan untuk selain manusia, misal kepada lingkungan tumbuh-tumbuhan, mungkin binatang atau barang-barang sekitar. Tentu maksud kalimat itu bukan seperti itu, ya. Kalimat bukan untuk manusia tersebut untuk bisa kita mengerti, mungkin kita bisa memberikan penegasan seperti demikian, bahwa segala kegiatan kita, baik yang memberi manfaat untuk manusia atau lingkungan, dalam hal ini bukan manusia, semua kegiatan itu kita persembahkan kepada Tuhan saja. Dan bukan kita persembahkan kepada manusia. Tetapi tentunya jika bermanfaat untuk manusia ya puji Tuhan. Tapi itu bukan kita persembahkan untuk manusia. Jadi arti yang lebih tegas lagi untuk memahami ini adalah kita hanya diminta mempersembahkan hanya kepada Tuhan saja dan tidak dibolehkan mempersembahkan aktivitas kita kepada selain Tuhan. Misalnya dipersembahkan untuk manusia, dipersembahkan untuk lingkungan, dipersembahkan untuk bahkan berhala-berhala. Tentu kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Dipersembahkan, inilah yang menjadi kata kunci. Nah, tentu hal tersebut juga tidak berarti bahwa kita tidak boleh memberi manfaat buat manusia. Tidak berarti kita tidak boleh memberi manfaat buat manusia atau lainnya. Justru Tuhan memerintahkan kita, meminta kita sesuai dengan hukum kasih-Nya. Salah satunya adalah kita mengasihi manusia, membantu manusia, berbuat baik kepada manusia. Bahkan kepada lingkungan kita dan segala ciptaannya yang kita peringati di awal tahun biasanya dengan HDS ya. Itu istilah Okimene-nya GKJW ini tidak hanya dengan manusia, tapi dengan lingkungan juga. Itu Pak Pendeta Emeritus Sutrisno sering mengingatkan kita. Namun, semua yang kita lakukan hanya kita persembahkan kepada Tuhan seperti dalam Kolose 3 ayat 23. Jadi, yang saya juga sering kali renungkan akhir-akhir ini, mungkin 5-7 tahun terakhir ini terhadap apa yang saya lakukan, ayat ini ternyata sangat memotivasi diri seseorang yang meyakini bahwa segala gerak-geriknya adalah dipersembahkan untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, orang yang berdosa, yang sering kali berbuat salah dan selalu diulang-diulang seperti bangsa Israel ya. Kita itu selalu diberi kesempatan untuk diampuni. Dan yang lebih penting lagi, ternyata menurut pemahaman kita bersama, kita manusia di dunia tidak ada yang bisa menyelesaikan urusan kita yang penuh dosa ini untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak bisa. Sehingga Tuhan Yesus harus menyampaikan bahwa engkau aku kasih, engkau aku selamatkan. Nah, dengan kita memahami bahwa
ayat tersebut kita memang tahu, kita ikuti dengan mempersembahkan kepada Tuhan, maka kita menjadi lebih semangat, termotivasi, bahkan kita menjadi kuat, tekun, tidak mudah putus asa, bekerja keras, dan yang terpenting kita melakukannya dengan sukacita karena kita persembahkan untuk pihak yang sudah mengasihi kita, bahkan menyelamatkan kita. Akan terus-menerus kita lakukan sampai akhir hayat kita, bahwa itu kita lakukan sebagai bakti kita kepada Tuhan. Alhasil, maka Tuhan akan memaksimalkan hidup kita dan kita melakukannya bahkan dengan sukacita dalam keadaan apapun. Baik, Bapak Ibu, semoga renungan kita dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Kolose, ya, di mana waktu itu umat di Kolose ternyata ada nabi-nabi atau guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa untuk bisa diselamatkan, warga Kolose itu harus melakukan penyembahan kepada roh-roh tertentu dan bukan kepada Tuhan. Nah, disinilah Paulus memberi surat kepada jemaat Kolose dan hari ini, katakan 2000 tahun kemudian, kita bisa menikmati kembali pemahaman ini dan marilah kita setelah ini bisa lebih memahami bahwa yang kita lakukan apapun adalah untuk Tuhan dan memberi manfaat kepada sesama maupun lingkungan, termasuk di dalam pekerjaan kita, di rumah kita, di RT RW kita, dan di semua aktivitas kita bisa memberi manfaat dan bukti daripada kita bisa memuliakan Tuhan seperti hukum kasih dan mengasihi sesama manusia. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih ayat-Mu abadi. Kami tetap manusia seperti manusia di zaman dulu. Karakter kami, sifat kami sama seperti di era Kolose ya Tuhan. Dan selalu kami juga karena tidak sempurna, kami mendulukan diri kami egois dan seterusnya sehingga kami lupa dengan kodrat kami bahwa kami penuh dengan kelemahan. Dan justru Engkaulah yang mampu menyembuhkan sakit kami. Engkaulah yang mampu meluruskan hidup kami, seperti juga bagaimana Paulus meminta kami untuk sadar bahwa segala hal yang kami lakukan bukanlah untuk manusia, apalagi untuk diri kami, tetapi kami persembahkan untuk Engkau. Tuhan, di masa-masa seperti ini kami sungguh bersyukur Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan yang terpenting Engkau sudah memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalankan aktivitas kami sehari-hari, kiranya Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.